adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik dan keluarga adik-adik minggu ini? Semoga adik-adik dan keluarga dan juga kita semua diberkati Tuhan dan sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita masuk ke cerita minggu ini, kakak mau ngajak adik-adik beserta mama dan papa adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, Oh Sukacitaku. Citaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada minggu ini, kita mau sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh kakak Gaby. Hai adik-adik, selamat pagi. Yuk sebelum kita mulai untuk mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak Bella, kita sama-sama semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti doa kakak Gaby. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini, sehingga kami masih boleh mengikuti ibadah online hingga pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak Bella. Berkatilah Tuhan pikiran kami, hati kami, mulut kami. Biarlah seluruh anggota tubuh kami hanya memuliakan nama-Mu saja. Dan biarlah Tuhan kami bisa mengerti firman Tuhan, supaya kami bisa melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati juga kakak Bella Tuhan, berkati kakak Bella supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar dan baik yang sesuai tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk cerita kita minggu ini diambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 14 sampai 17. Yang belum bisa membaca, dengerin kakak ya. Kakak akan membaca ayat Alkitabnya. Amos 5 ayat 14 sampai 17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintalah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan
dan di segala lorong orang akan berkata, "Wahai, wahai." Petani dipanggil untuk berkabung dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan. Apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Nah adik-adik, untuk minggu ini kakak akan bercerita mengenai Nabi Amos. Siapa dari adik-adik yang masih ingat cerita mengenai Nabi Amos? Nah, pada saat ini Nabi Amos memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Kenapa ya bangsa Israel harus sampai dinasehati oleh Nabi Amos? Jadi adik-adik, pada saat itu bangsa Israel sangat terpuruk di dalam dosa. Mereka semua melanggar perintah Tuhan adik-adik, sehingga pada saat itu mereka semua jatuh ke dalam dosa, yang membuat Nabi Amos harus menasihati mereka. Nah, kira-kira nasihat apa sih yang diberikan oleh Nabi Amos adik-adik? Seperti yang sudah kita baca tadi di Amos 5 ayat 14-15 tersebut adalah nasihat yang diberikan oleh Nabi Amos kepada bangsa Israel. Kakak ulangin ya, di pasal 14 yaitu, "Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf." Nah adik-adik, saat itu juga Nabi Amos menyuruh bangsa Israel untuk bertobat. Sehingga mereka saat itu dinasihati untuk bertobat. Lalu mereka berpikir adik-adik, apa ya yang harus saya lakukan agar dapat bertobat? Jadi Nabi Amos menasihati mereka untuk bertobat, yaitu menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan itu seperti apa sih adik-adik? Menegakkan keadilan yang dimaksud oleh Nabi Amos adalah mereka harus bersikap baik kepada semua orang di situ. Jadi nggak boleh milih-milih. Misalnya adik-adik cuma mau baiknya ke teman yang ini aja deh. Aku nggak mau kak berbuat baik sama temen yang ini soalnya dia jahat. Nah nggak boleh kayak gitu adik-adik. Nabi Amos juga menasihati bangsa Israel agar tidak memilih-milih. Karena emang pernah Tuhan memilih-milih untuk berbuat baik kepada adik-adik? Tidak pernah kan? Nah kita harus berbuat baik kepada semua orang, layaknya Tuhan berbuat baik kepada kita. Cerita Nabi Amos yang menasihati bangsa Israel tadi, kita bisa lihat adik-adik bahwa kita juga harus berbuat baik. Nah, berbuat baiknya itu juga gak boleh milih-milih adik-adik. Nah, kakak mau ngasih contoh nih, berbuat baik seperti apa. Setelah ini akan ada video singkat yang akan kakak kasih untuk adik-adik. Jangan lupa ditonton yang baik, lalu nanti kita bahas bareng-bareng. Suatu hari, ibu sibuk mencuci baju. Selesai mencuci, ibu mau mengeringkan baju-baju itu. Tapi gawat, pengering mesin cucinya tiba-tiba rusak. Padahal cucian ibu sedang banyak sekali. Ibu jadi bingung. Lalu Mombi dan Loli pun datang. Mombi menawarkan bantuan kepada ibu. Ibu membagi tugas kepada Mombi. Ibu memeras baju-baju yang masih basah, sementara Mombi memasukkan baju-baju yang sudah diperas itu ke dalam ember. Sedangkan Loli membantu ibu menjemur. Ibu dan Loli menjemur pakaian itu di halaman rumah. Ibu menjemur baju dan pakaian lainnya, sementara Loli menjemur kain-kain kecil dan kaos kaki. Selesai menjemur, Mombi membawa jus jeruk untuk ibu dan Loli. Segar sekali. Mereka duduk di bangku taman sambil beristirahat terkena angin. Ibu berterima kasih kepada Mombi dan Loli karena sudah dibantu. Mombi dan Loli pun tersenyum dan berkata bahwa mereka senang membantu ibu karena mereka sangat sayang kepada ibu. Muti, kita main yuk.
teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Hopimpah, 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 hopimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Nah, dari video-video yang sudah kakak tampilkan tadi, adik-adik bisa lihat kan kalau misalnya adik-adik bisa berbuat kebaikan melalui hal-hal seperti tadi. Seperti Mombi yang membantu mamanya untuk menggantung pakaian karena mesin pengeringnya sedang rusak. Nah, bisa juga kita menolong teman kita tanpa mengetahui mereka terlebih dahulu adik-adik. Seperti tadi, saat temannya jatuh, mereka langsung membantu adik-adik, bukan malah diketawain dulu. Hahaha, kamu sih nggak hati-hati atau apa. Nah, itu juga berbuat kebaikan adik-adik. Nah, selain itu banyak loh contoh untuk berbuat kebaikan dan contoh-contoh yang tidak boleh kita ikuti adik-adik. Nah, setelah ini kakak mau ngasih tahu kalau misalnya saat kita berbuat baik akan ada buahnya loh secara perlahan adik-adik. Yuk kita simak video berikutnya.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการ Nah, sudah lihat kan dari kebaikan-kebaikan yang tadi dilakukan oleh laki-laki tadi itu akhirnya berbuah adik-adik. Awalnya dia membantu nenek-nenek untuk menyeberang, dia memberikan sebagian uangnya kepada orang yang membutuhkan, dia juga menaruh tanaman untuk supaya berair, dia juga memberikan makanan kepada anjing liar. Nah, akhirnya dia mendapatkan sosok seorang ibu yang menolong dia saat di tempat tinggalnya. Akhirnya dia mempunyai teman, akhirnya dia juga bahagia karena anak yang diberikan sebagian uang itu akhirnya bisa sekolah adik-adik. Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan dari sebuah kebaikan adik-adik? Adik-adik pastinya saat berbuat kebaikan akan merasa senang sekali karena adik-adik sudah dapat berbuat baik. Dan juga tentu saja Tuhan Yesus akan senang sekali melihat adik-adik berbuat baik sedikit demi sedikit. Apa saja sih adik-adik berbuat baik itu? Seperti apa ya yang bisa kita lakukan setiap harinya? Walaupun adik-adik sekarang lagi di rumah terus nih, adik-adik gak bisa sekolah, adik-adik belajar di rumah, adik-adik juga bisa loh berbuat baik. Berbuat baik itu tidak perlu sampai adik-adik harus membantu orang menyeberang jalan. Gak perlu adik-adik memberikan sebagian dari adik-adik punya. Kalau bisa adik-adik boleh, tapi ada loh cara-cara lain yang lebih mudah. Contohnya seperti, nah kali ini kakak mau jelasin kira-kira kebaikan apa ya adik-adik yang dapat kita lakukan. Kebaikan yang dapat kita lakukan itu bisa loh kita lakukan di rumah selama kita lagi di rumah dan gak sekolah ini. Kira-kira apa ya? Nah, contoh yang pertama ini sebenarnya simpel banget adik-adik. Siapa adik-adik yang di sini suka membantu mamanya untuk cuci piring di dapur? Nah, hal tersebut merupakan suatu kebaikan juga loh adik-adik. Kita membantu orang tua kita dalam pekerjaan rumah. Selain membantu mama di dapur, kira-kira kebaikan apa lagi ya yang dapat kita lakukan? Selain itu, kita juga bisa membantu ayah atau ibu kita dalam membereskan rumah seperti menyapu adik-adik atau seperti mengelap kaca dan sebagainya. Nah, adik-adik saat membantu orang tua itu juga sudah melakukan kebaikan. Untuk contoh yang terakhir ini, kakak punya contoh yang simpel banget adik-adik bisa lakukan setiap hari, yaitu adik-adik berdoa. Berdoa itu kok kebaikan sih kak?
Berdoa itu kebaikan karena adik-adik sudah mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada adik-adik tanpa disuruh oleh mama dan papa. Sekarang kakak mempunyai contoh perilaku-perilaku yang membuat Tuhan Yesus sedih adik-adik. Kira-kira apa ya? Yang pertama ini adalah mengganggu teman. Adik-adik gak boleh ya mengganggu temannya sampai adik-adik melakukan perilaku yang kasar dan juga mengata-ngatain mereka dengan kata-kata yang tidak baik. Contoh lainnya lagi adalah adik-adik tidak mau mendengarkan orang tua adik-adik. Nah, perilaku seperti ini adalah perilaku yang tidak boleh diulang lagi ya adik-adik, karena orang tua adik-adik merupakan orang pilihan Tuhan yang dikirimkan untuk menjaga adik-adik loh. Sekarang kita masuk ke perilaku-perilaku baik yang disenangi Tuhan. Contohnya adalah seperti yang digambar ini adik-adik, di mana adik-adik dapat akur dan dapat berteman dengan siapa saja dan juga saling membantu temannya dan juga berperilaku baik dimanapun adik-adik berada. Dan juga seperti gambar yang di atas ini, adik-adik menolong teman adik-adik saat kesusahan. Bukannya saat kesusahan temannya malah dikata-katain atau ditertawakan. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik, harus berubah mulai dari sekarang. Demikianlah cerita firman Tuhan minggu ini adik-adik. Pesan dari kakak adalah adik-adik harus berbuat baik dan harus bersikap baik dimanapun adik-adik berada, supaya adik-adik dapat menjadi contoh bagi anak-anak yang lain. Sekian untuk cerita kita minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik harus selalu berbuat kebaikan sedikit demi sedikit. Contohnya seperti yang sudah kakak terangkan tadi. Adik-adik boleh berdoa, adik-adik juga boleh membantu mamanya tanpa disuruh dulu. Adik-adik juga boleh melakukan apa yang seharusnya adik-adik lakukan. Misalnya mama nyuruh belajar, tapi sebelum mama nyuruh belajar, adik-adik sudah belajar duluan. Atau membantu mama di rumah untuk mencuci piring, atau menaruh piring ke dapur, dan sebagainya. Oke, jangan lupa ya. Nah, untuk minggu ini juga kakak punya aktivitas untuk adik-adik, yaitu adik-adik melakukan suatu kebaikan. Di-videoin nanti sama mama, lalu mama bisa kirim ke WhatsApp kakak Bella. Nanti kalau nggak dikirim di grup juga nggak apa-apa. Untuk 10 orang pertama nanti dapat poin dan juga hadiah dari kakak Bella. Oke? Sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Hati-hati Gunakan Tanganmu yang dibawakan oleh kakak Irna. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan, hati-hati gunakan, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan lehermu, hati-hati gunakan lehermu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan
Adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh Engkau ajarkan buat kami hari ini. Berkati ya Tuhan, biar kiranya kami boleh mendengarkan dengan baik, kami boleh mengingat setiap apa yang diajarkan hari ini dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami biar kiranya hari demi hari kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati saudara kami, berkati kakak guru dan teman-teman kami. Kiranya Engkau yang jagai dan berikan kesehatan. Engkau juga ya Tuhan yang kiranya memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. See you next week. Happy Sunday. God bless you.